Setelah Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat usulan kepada DPR untuk memberikan abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula dan pemberian amnesti terhadap Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap terkait perkara dugaan kasus korupsi Harun Masiku. Akhirnya DPR menyetujui usulan tersebut. Jadi sekarang tinggal menunggu Presiden mengeluarkan kepres atau keputusan Presiden terkait pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dan juga amnesti terhadap Hasto Kristianto. Tapi sebenarnya apa sih perbedaan abolisi dan juga amnesti? Abolisi itu adalah penghentian terhadap perkara yang belum berkekuatan hukum tetap. Nah, kasus Tom Lembong belum berkekuatan hukum tetap karena Tom Lembong masih mengajukan banding. Jadi walaupun sudah divonis 4,5 tahun penjara, tapi karena Tom Lembong mengajukan banding, jadi perkaranya masih terus berlanjut. Nah, dengan adanya abolisi, makanya perkaranya dihentikan. Sedangkan amnesti yang diberikan terhadap Hasto itu adalah peniadaan akibat dari sebuah pemidanaan. Dengan kata lain, amnesti adalah pemberitahuan dari Presiden bahwa suatu peristiwa ini dianggap tidak pernah terjadi. Makanya semua pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa dianggap tidak bersalah karena peristiwanya itu sendiri tidak pernah dianggap sebagai tindak pidana. Intinya dengan pemberian abolisi terhadap Tom Lembong, artinya penuntutannya dihentikan. Sedangkan dengan pemberian amnesti terhadap Hasto Kristianto, semua akibat hukum pidana dihapuskan karena peristiwanya dianggap tidak pernah terjadi. Terus pemberian amnesti dan juga abolisi ini memang menjadi hak Presiden berdasarkan undang-undang. Tapi kenapa harus mengirim surat ke DPR? Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayatnya yang kedua menyatakan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Nah, ini sebagai bentuk penerapan prinsip check and balance di negara kita terkait dengan 3 kekuasaan yang ada, yaitu di antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif.